Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang kapan terjadinya hari kiamat tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Sebenarnya kapan hari kiamat itu tiba? Sesungguhnya tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kepada sahabat dan kepada umatnya bahwa hari kiamat tiba pada hari Jumat. Itu tertera di dalam hadis riwayat Muslim 857. Dan tidak akan sampai melebihi 1500 Hijriah. Sedangkan sekarang ini sudah mau mencapai ke 1443 Hijriah. Berarti sebentar lagi ya, kalau dihitung dari hitungan Syain yang memang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di sini pun juga sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ternyata pernah ada imam yang mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi pada tahun 1447 Hijriah. Berarti cocok dengan pembicaraannya Kanjeng Rasul kepada umat-umat dan juga kepada para sahabatnya. Nah, di sini siapakah yang berkata tentang hari kiamat tiba pada tahun itu? Yaitu Ibnu Hajar Hambali. Beliau pandai dalam memecahkan tafsir. Beliau pun juga pandai dalam mempunyai ilmu Ainul Basyirah. Maka dari itu, di dalam Al-Quran tidak tertulis pada tahun kurang lebih 1500 Hijriah, tetapi tertulis di dalam hadis yang dibuat oleh Ibnu Hajar Hambali. Tetapi di dalam Al-Quran ada tanda-tanda dan ciri-ciri yang tertera di dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 68 dan di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Nah, di situ kita pun juga harus waspada setiap bertemu dengan hari Jumat, karena hari Jumat itu bisa disebutkan dengan Syaidul Ayam. Syaidul Ayam itu adalah tuan dari segala hari. Berarti Jumat itu sangatlah baik dalam segala sesuatu. Hari Jumat itu adalah hari yang berkah, karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat, dan dikeluarkan dari surga pun juga pada hari Jumat. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat di tahun 571 Hijriah berkata, tolong jaga keimananmu, tolong jaga ketakwaanmu, dan tolong jaga orang-orang tersayang, orang-orang terdekat. Belajarlah kalian ilmu agama yang benar, karena hari kiamat akan tiba di saat manusia-manusia lalai dalam menjalankan ibadah, dan akan datang di saat manusia-manusia terlena dalam hal kemaksiatan dan duniawi. Kalau misalkan orang ada yang berkata bahwa hari kiamat itu sebenarnya masih lama dan sudah terlewat, siapa yang pernah bilang seperti itu? Mungkin dulu ada sahabat yang mengatakan seperti itu, tetapi tujuan dari sahabat itu bukan melenceng dari ramalan, karena pada saat itu disebutnya ramalan, dan sekarang ini tinggal bonusnya saja kita hidup di alam dunia ini. Itu salah, karena pada saat itu sahabat memberitahu kepada orang-orang bahwa kiamat sudah dekat, akan muncul di tahun 950 Masehi. Ternyata tidak ada hari kiamat. Beliau mempunyai maksud dan tujuan tertentu, karena pada saat itu di tahun 950 Masehi terjadi perang Badar di Mekah dan di Madinah. Maka dari itu sahabat mengatakan, waspada, ini di tahun 950 Hijriah akan terjadi kiamat besar. Yang dimaksud bukan kiamat yang datangnya dari Allah, tetapi kiamat peperangan Badar yang memang meluluh lantakan Mekah dan Madinah pada saat itu. Jadi jangan pernah ulama-ulama salah mentafsirkan bahasa sahabat itu. Sesungguhnya hari kiamat sampai sekarang bisa kita hitung, hanya tinggal beberapa puluh tahun lagi, kurang lebih 45 tahun ke atas lah.
Karena ini tidak bid'ah. Ini Kanjeng Rasul sendiri yang memberitahu, tidak akan lewat dari 1500 Hijriah. Sekarang sudah 1443 Hijriah, tinggal dihitung saja. 1500 dikurangi 1443, berarti tinggal berapa puluh tahun lagi. Manfaatkan diri kita, sahabat kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan berlomba-lomba mencari kebaikan. Kita harus bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkata, jikalau semua umat manusia taat kepada aturan Allah, taat kepada aturan agamanya masing-masing, bahwa hari kiamat ini tidak akan jadi. Itu salah. Karena kiamat itu tetap akan terjadi, karena kiamat itu termasuk ke dalam rukun iman. Kiamat besar, kiamat kecil, itu ada di dalam rukun iman. Kita harus percaya. Untuk kiamat kecil, sudah beberapa kali kita melihat ya, banyak sekali kejadian bencana alam, musibah di mana-mana. Sebenarnya itu bentuk peringatan dari Allah supaya kita sebagai umat dan manusia harus bisa lebih mengingat Allah, harus bisa lebih mengingat Sang Maha Pencipta. Karena kadang orang itu lupa diri akan akal sehatnya, lupa diri akan siapa Sang Pencipta. Di situ akhirnya orang yang miskin selalu dihina oleh orang yang kaya. Orang yang kaya merasa dirinya itu punya segalanya, padahal sesungguhnya kita harus mengingat, di dalam kekayaan kita bukan mutlak kebanyakan itu hadiah dari Allah, tetapi kadang-kadang kita dikasih kekayaan itu adalah ujian, cobaan dari Allah yang harus kita manfaatkan kekayaan itu dengan baik. Kalau kita diberikan rezeki yang lebih, kita harus pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Pergunakan titipan amanah harta yang Allah berikan kepada kita itu sebagian untuk yang berhak, yaitu yatim piatu, jompo, dan kaum duafa. Sebagian lagi kita manfaatkan untuk keluarga, sisanya untuk kita. Sisanya untuk kita itu untuk apa? Karena harta titipan dari Allah itu harus kita pergunakan untuk bekal kita di ibadah, untuk bekal kita ibadah di dunia dan di akhirat. Tapi kebanyakan orang lupa diri, sesat di jalan, dan menyombongkan hartanya yang Allah berikan. Padahal kebanyakan orang yang diberikan harta oleh Allah itu adalah ujian yang akan bisa memendorotkan hidupnya di kemudian hari. Bahkan jangankan di akhirat, di dunia saja nanti pada saat sakaratul maut akan Allah perlihatkan kelakuan biadabnya si manusia tersebut yang diberikan ujian oleh Allah dan tidak memanfaatkannya dengan baik. Harta itu sangat sensitif. Harta itu sangat benar-benar bisa menjerumuskan kita ke dalam hal hitam, bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, karena harta tersebut mendarah daging ke dalam diri kita, menjadi darah, dan darah itu turun-temurun kepada anak, cucu, dan keturunan kita ya, sampai 7 turunan. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kita sebagai manusia yang diberikan kekayaan oleh Allah, jangan senang dulu. Kita harus beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, dan kita pun juga harus mensyukuri nikmat yang ada. Untuk orang-orang yang diberikan kemiskinan dan kepedihan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Allah sayang. Karena Allah Maha mengetahui segalanya. Allah memberikan ujian tersebut jikalau orang itu kuat menjalani dan melewati ujian, dikasih kemiskinan, insya Allah Allah akan memberikan harta yang sesungguhnya untuk bekal hidup ibadah si orang-orang tersebut. Orang miskin tidak perlu berkecil hati, karena kemiskinan itu bisa membawakan kebahagiaan kita di akhirat. Kalau orang miskin itu tahu diri juga, bisa mempunyai sifat masa bodoh, bisa mempunyai sifat sabar, tawakal, dan ikhlas. Kadang ada juga yang miskin karena akhlaknya yang mempunyai akhlak sombong, tukang gibah, syirik, munafik, fanatik. Itu bisa juga membawa ke dalam kemiskinan. Berarti itu mutlak miskinnya bukan karena ujian dari Allah, tetapi miskin dibuat sendiri. Jadi di sini antara miskin dan kaya itu sama ya. Ada yang mutlak karena memang akhlaknya yang buruk, ada yang mutlak karena akhlak yang baik bisa menjadi kaya, ada juga yang mutlak miskin dan kaya karena ujian dari Allah. Maka dari itu kita harus mengingat bahwa hari kiamat itu ada. Tinggal beberapa puluh tahun lagi loh di sini. Di sini kita harus benar-benar mawas diri
Kita harus benar-benar waspada. Dunia ini sudah tua. Dan di saat di dalam keterangan Quran Surat Az-Zumar ayat 68, ditiupnya sangkakala. Bagaimana? Tidak ada yang bisa tertolong. Hanya orang-orang tertentu yang Allah tolong, yang mempunyai keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, keimanan, dan ketakwaan yang tinggi, yaitu orang mukmin yang akan Allah selamatkan ke dalam mukasyafah. Jelas itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang di dalam hadis yang tadi saya sebutkan, ya, di hadis riwayat Muslim, itu jelas. Hadis riwayat Muslim itu sahih. Dan di dalam Quran Surat Az-Zumar itu jelas, karena kan Al-Quran itu kitab dari Allah, kitab agamanya Islam. Jadi jelas itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan masalah tahun yang akan terjadi hari kiamat pada hari Jumat tidak lebih dari 1500 Hijriah, itu jelas bisa dipertanggungjawabkan, karena kekasih Allah, Nabi besar Muhammad SAW, yang berkata kepada sahabat dan seluruh umatnya pada saat itu. Itu ada di keterangan di hadis riwayat At-Tirmidzi 48. Di situ hadis riwayat At-Tirmidzi mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengetahui tahun di saat hari kiamat akan tiba, tetapi tidak tahu pasti tentang jam dan bulannya. Karena sesungguhnya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, dan tanpa adanya kila-kila. Nanti akan terjadi mati semua makhluk yang ada di langit, mati semua makhluk yang ada di muka bumi ini, dan mati semua makhluk yang ada di dalam tanah. Semua akan dimunculkan di padang mahsyar dan akan dipertimbangkan antara amal baik dan amal buruknya masing-masing. Di situ Allah akan mengangkat derajat dan membawakan orang-orang tersebut ke dalam surga, jikalau orang-orang tersebut yang memiliki hati dan keimanan tingkat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah pun juga akan menyeret orang-orang yang memang mempunyai akhlak buruk, amal buruk di saat ketika masih hidup, yaitu akan diseret ke dalam api neraka. Dan itu semua tertera di dalam hadis riwayat Muslim, hadis riwayat At-Tirmidzi, dan hadis riwayat Bukhari. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Dan di sini pun juga kita harus mawas diri, karena perkataan dari Nabi besar Muhammad SAW tidak akan pernah salah, karena beliau adalah kekasih Allah yang paling dicintai. Kalau untuk ciri-ciri akan tibanya hari kiamat, bukan dari manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini ditakar dalam kelamin. Sebenarnya ciri-cirinya itu akan tertera dan akan terlihat oleh orang-orang, khusus orang-orang mukmin. Akan terjadinya orang-orang yang merasakan kesenangan duniawi, karena nanti di saat akan tiba hari kiamat atau detik-detik menjelang datangnya hari kiamat, akan banyak sekali perbedaan antara 70% orang-orang yang kaya dan lupa akan dirinya, hanya mengingat duniawi, dan duniawi. 30% akan banyak sekali orang yang miskin. Berarti kalau misalkan kita bandingkan 70% yang kaya, 30% yang miskin, di situ akan terlihat oleh orang mukmin. Berarti yang 70% ini yang akan diseret ke api neraka, yang 30% ini yang akan diseret ke dalam surga. Nanti akan bermunculan emas di mana-mana. Nanti pun juga akan bermunculan harta yang tersimpan di dalam perut muka bumi. Disitulah orang akan berbondong-bondong menginginkan harta tersebut sampai melupakan keselamatan dirinya. Nah, untuk orang-orang yang beriman tidak akan tergiur oleh harta duniawi yang keluar dari perut muka bumi, karena mengetahui bahwa itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Yang muncul jelas sudah ada, ya, semacam emas-emas yang terjadi di Kongo Afrika. Itu adalah salah satu tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, bahwa hari kiamat itu tidak lama lagi, hanya dalam hitungan puluhan tahun. Selain dari bermunculan emas-emas itu, ternyata di sini banyak sekali orang-orang yang saling menjatuhkan satu sama lain dalam beragama. Dan di sini pun juga ciri-cirinya banyak orang yang kehilangan akal pikiran, yang akhirnya dia merasa dirinya benar dan merasa dirinya pintar. Bisa dikatakan kalau misalkan peribahasa gitu, ya, seperti pintarnya itu seperti akhlak monyet.
Betul, itu salah satu cirinya, karena mereka yang membangun kesenangan duniawinya sendiri itu lupa akan yang harus diberikan kepada kaum-kaum yang membutuhkan. Maka dari itu, membangunlah bangunan yang sangat megah. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Untuk siapa? Tidak untuk orang lain, tetapi untuk menyimpan harta bendanya di tempat itu. Contoh gitu kan. Nah, seperti di Indonesia pun juga banyak ya. Banyak sekali bangunan-bangunan yang bahkan bisa dikatakan itu mubazir. Seperti orang-orang sekarang banyak membangun ini itu dengan megah, tetapi tidak dipergunakan untuk kebaikan, malah dipergunakan untuk orang-orang yang memang lupa dengan harta yang harus diberikan kepada yang berhak. Contoh, para orang-orang yang bisa dibeli dengan uang, tetapi uang tersebut digunakan untuk berpoya-poya. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri tanda akhir zaman. Tetapi ini masih tersebut dengan kiamat kecil ya, karena tidak lama lagi, mohon maaf, bukan saya meramal, tetapi yang saya lihat dari Basyiro, tidak lama lagi ini akan terjadi kiamat kecil yang memang sungguh sangat mengerikan. Belum apa-apa saja sudah mengerikan, apalagi nanti di saat kiamat besar itu datang. Karena di muka bumi ini akan kehilangan orang-orang yang beriman, tapi akan bermunculan orang-orang yang tidak mempunyai akhlak. Di situ akan tiba kiamat kecil yang bisa menghancurkan dan meluluh lantahkan orang-orang yang tidak mempunyai keimanan dan tidak punya akhlak. Banyak sekali orang-orang yang melakukan dan menghalalkan segala macam cara. Yang haram bisa jadi halal pada saat itu. Karena, mohon maaf, pada zaman Nabi Nuh banyak sekali orang-orang berpasangan dan saling mencicipi satu sama lain. Maka dari itu Allah berikan bah yang besar ya. Bah yang besar yaitu air. Akhirnya terjadi banjir bandang. Nah, nanti pun juga kiamat kecil yang disebutkan dengan kiamat subro itu akan terjadi, tetapi bukan berarti banjir bandang yang munculnya dari gelombang tinggi air laut. Karena Allah ciptakan air laut untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada orang-orang yang sudah melenceng dalam aturan. Dan di tahun 2029 akan banyak sekali ulama-ulama yang menyalahi aturan. Itu sudah tertera di dalam hadis riwayat Bukhari 13. Akan muncul ulama-ulama yang menjual topeng agama Islamnya, memperjualbelikan hadis, memperjualbelikan dalil kepada orang-orang yang awam. Nah, mungkin dulu, kemarin, dan sekarang ada yang seperti itu. Tapi nanti di 2029 akan banyak sekali yang seperti itu. Makanya kalau misalkan kita diberi umur panjang, kita harus bisa waspada, harus bisa membedakan mana ulama yang benar dan mana ulama yang bukan. Karena gelar ulama itu tidak mudah. Ulama yang benar itu akan selalu memberikan nasihat adem ayem kepada umat-umatnya, bukan dengan perkataan yang ironis, yang kasar. Kita boleh tegas, kita boleh keras, tetapi keras yang seperti apa? Ulama yang benar tidak pernah menjelekkan satu sama lain, tetapi untuk ulama yang salah pasti akan selalu melakukan pembelaan dan pembenaran dirinya dan akan menjelekkan satu sama lain. Makanya di sini kita juga harus sedikit demi sedikit belajar untuk bisa saling menghargai sesama. Sesama itu seperti apa? Kita sesama manusia, kita harus bisa menghargai, menghormati. Kepada seluruh makhluk ciptaan dari Allah, baik kepada binatang pun juga kita harus selalu menghargai. Dan kita harus selalu gunakan rasa. Kita harus selalu gunakan kolbu kita dalam melihat sesuatu, agar kita tidak terjerumus ke dalam hal yang salah. Karena kiamat sudah sangatlah dekat. Kita harus bisa berlomba-lomba mencari kebaikan. Kebaikan di dalam keluarga, kebaikan kita di dalam muamalah, kebaikan kita juga di dalam menjaga diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa dilindungi dan diberikan pendampingan hakikat kepada Allah, dan Allah pun juga akan memberikan sababiah kepada para malaikat, kepada para nabi dan waliullah yang akan menjaga
manusia-manusia yang masih hidup ini, jikalau manusia itu mukmin. Ya sahabat IMP, mungkin penjelasan dari saya tentang kapan akan tiba hari kiamat cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dengan bijak menyikapi perkataan yang barusan saya sebutkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.